Oke, Dak, mungkin ini soal topiknya gue sih masih penasaran lah. Mungkin ada teman-teman yang penasaran juga. Apa sih kelebihannya balapan sport 150cc dibandingkan dengan underbone 150cc? Kalau menurut tuh, Dak, kelebihannya naik sport apa? Menurut gua nih sebagai orang Indonesia ya, karena kan kita kan budaya motor bebek ini terlalu mengakar banget nih. Iya. Udah nggak bisa digantiin lah motor bebek itu. Dari kan zaman gue masih SD betul, udah ada udah motor bebek tuh emang udah kemana-mana gitu kan, udah kayak balap lokal. Akhirnya kenapa dibikin Sport 50 ini supaya lebih berkembang? Karena kan supaya plus perbibitan remaja-remaja umur 12, 13, 17 tahun lah, mereka punya pengalaman dengan balapan motorsport. Maka dengan motorsport ini kan mereka bisa ke 250, bisa ke Asia, mungkin bisa ke Eropa juga. Jadinya mungkin sebagai langkah awal aja supaya mereka mengenal motorsport tuh kayak apa sih, dengan mesin kecil, dengan ban yang lebih kayak motor bebek gitu. Tapi bodi kan lebih handling beda. Ya, kalau misalkan dari bebek, misalkan jauh sebelum bebek lah, misalnya kayak mini GP, langsung naiknya misalkan pengen yang sport kok 250 kayaknya Kejauhan. Pasti kan nggak ada langkah step up-nya. Minimal kan kalau misalnya mereka mau beli motor sekelas NSR 100 kan mahal, bukan main kan. Oh ya, NSR NSR 100 beli ovalnya kan mahal banget. Minimal kalau mereka mau latihan sport dari misal mini GP langsung ke sport ya sport 50. Minimal mereka bisa beli R15, bisa beli CBR, apa GSX gitu kan. Itu salah satu yang gue liatnya, contohnya hebatnya itu adalah Veda. Veda Ega, betul. Ya, sama Veda Momon Ega kan. anak Sudarmono. Iya, anaknya Sudarmono. Itu kan dia sebelum balapan ATC itu kan dia CBR 150 juga kan. Dia tidak begitu fokus di kejurnas bebek nih, karena dia bebek itu cuma jadi ya udah lu sebagai ikutan nyari prestasi deh, nyari sponsor gitu kan. Tapi dia latihan tiap hari ya pakai CBR 150. Itu yang kenapa Mas Momon emang anaknya pengen dibikin supaya langsung jago di sport, supaya nggak lama-lama di Indonesia, usia muda udah berkiprah di Asia gitu. Berarti itu kelebihannya buat adaptasinya bagus ya. Emang langkah awal dari motor yang lebih kecil ke motor yang lebih besar. Nah, tapi kalau kekurangannya, dan gue lihat-lihat juga, beberapa tim tuh bilang, katanya kalau nanti balapannya itu sport, wah risetnya dari nol lagi. Betul, gitu karena sekarang kan motor udah makin canggih ya. Nah, tadi kan di video sebelumnya kita udah bahas kalau R15 itu kan mesinnya VVA, setara VTEC, setara mesin mobil. Bahkan pun ya mekanik-mekanik kelas Om Hawadis, Om Undut pun kayak mikir, nih belajar dari awal lagi saya juga gitu. Karena ini kayak belajar mesin mobil gitu. Supaya bisa bikin dikuliknya tuh harus sempurna banget. Ya, cost-nya berarti untuk cost-nya lebih tinggi lagi. Cost-nya lebih tinggi lagi. Dan mungkin yang terakhir adalah kekurangannya kalau menurut gua sirkuit Indonesianya masih belum. Betul. Sirkuitnya belum siap karena kan ya sirkuit besar kita aku cuma ada di Sentul sama di Mandalika. Tapi kalau kelas Sport 50 sih mungkin bisa lebih di mana aja ya. Mungkin kelas di Mijen, di Bulu Robong Tomo atau di Sentul karting pun masih aman sebenarnya. Cuma mungkin tidak bisa mengandalkan top speed, bisa ngandelin itu top speed RPM tinggi nggak bakal dapet. Cuma kalau belajar handling pembalap remaja, belajar handling motor sport 50 di sirkuit yang kecil mungkin bisa. Nah, kita lanjut ke yang bebek nih. Kalau kata lu balapan bebek itu kelebihannya apa, Dap? Balap bebek itu kelebihannya bisa di mana aja, satu jelas. Karena kan itu sirkuitnya lebih kecil, di sirkuit Pasar Senggol bisa, sirkuit kecil bisa. Bukan itu sebagai langkah, ya balik lagi ke penjenjangan lagi. Penjenjangan dari misalnya mereka yang dari mini GP, karena sport itu mungkin harganya lebih mahal, karena motor bebek yang bisa lebih murah dibeli, bisa balapan jadi mana aja, ya motor bebek juga itu. Dan juga motor bebek itu sebagai risetnya si Sport 150. Ini kan mesinnya dalam tanda kutip kan sama gitu kan. Ya, mirip. Beda jadi skin mereka, iya, beda skin kan settingan mesinnya, setup tuning ECU-nya pun bisa lebih mirip gitu. Cuman ya kalau kekurangannya bebek ya itu, kalau biasa kelamaan naik bebek pas naik sport agak kagok juga nih. Bisa kalau bebek kan belok kaki duluan, sport kan belok badan duluan kan, agak beda di situ. Tapi emang kalau yang gua dapat nih dari penjelasan lu tadi, berarti sebenarnya bukannya balapan sport harus menggantiin bebek. Sebenarnya dua-duanya bisa aja jalan. Berjalan bareng kan bakal lebih bagus. Tapi mungkin yang bebeknya ini jangan yang terlalu Moto 4 juga gitu kan. Betul. Karena kalau sekarang aja kalau kemarin di Kejurnas balap motor Sentul itu udah canggih banget memang motor bebek itu. Bebeknya udah terlalu pedes banget kelihatannya. Data telemetri suspensi. Data holografa nih canggih amat, di sportnya nggak ada. Iya. Di sportnya gue nggak pernah lihat, tapi di bebeknya ada gitu. Mungkin kalau gue sih harapannya bebeknya yang kayak MP5 pemula-pemula ya, kelas MP3 atau kelas beginner truck itu udah tuh yang paling cocok di situ emang. Terus yang baru setelah mereka udah jago, gacor, naiknya ke sport. Setengah jangan di di kelas ekspor tuh motornya udah canggih banget. Udah anjir bukan motor bebek. Iya, udah kecanggihan itu. Udah gini banget. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri gimana nih soal kenapa balapan ARRC nggak ada kelas sport 150cc? Terus soal mending penjenjangan gimana nih dari bebek atau ke sport, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Serta jangan lupa
like dan subscribe channel dari Motorpost Modif dan main-main ke Kotores juga, senang ngomongin balap juga, atau event, gosip, dan juga semua kabar mengenai balapan nasional dan internasional. Wah, siap dah. Nanti kita bikin video ulasan balap lagi ya. Sampai jumpa.